Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai Syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Redaktur Maksyar TV Channels dapat melanjutkan pembahasan tentang isu kebangsaan, keuangan, perdamaian, baik dalam skala nasional maupun internasional, yang ada hubungannya dengan eksistensi NKRI secara bilateral maupun multilateral. Pada malam ini, kita akan coba melakukan diskusi mendalam, depth discussion, dengan topik Indonesia Presidensi G20 tahun 2022. Sepintas pilihan topik ini seperti mengada-ada dan irasional. Pengamat internasional yang tidak paham kekuatan Indonesia pasti menyebut topik Indonesia Presidensi G20 tahun 2022 sebagai sebuah angan-angan atau hayalan tak berdasar. Apalagi bila dihubungkan dengan kondisi perekonomian Indonesia dalam 2 tahun terakhir yang tidak bisa tumbuh seperti burung patah sayap. Dalam session ini kita akan melihat konsistensi pemerintah Indonesia dalam berusaha membangun hubungan timbal balik dengan semua negara di dunia demi mempertahankan kelangsungan hidup di tengah-tengah serangan pandemi COVID-19 yang belum jelas waktu pemusnahannya. Bersamaan dengan itu, Indonesia pun sedang dipusingkan oleh naiknya jumlah kaum penganggur, membeludaknya kaum miskin, dan mencuatnya angka utang luar negeri. Dalam konteks ini, pergaulan global kita di lingkungan negara-negara besar agaknya perlu diolah menjadi suatu jalan keluar dari menumpuknya problematika nasional kita yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Keanggotaan kita dalam forum G20 pada akhirnya memang harus diarahkan pada pemecahan masalah nasional kita, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, tanpa mengorbankan jati diri kita sebagai negara merdeka yang berdaulat. Maka dari itu, sesuai saran, komen, usul para subscriber, viewer, follower, pada malam ini, pokok-pokok pikiran dan analisis tersebut akan kita bahas dalam topik Indonesia Presidensi G20 tahun 2022, sesuai dengan sumber data terpilih yang layak dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kami mengharapkan agar kajian ini bermanfaat nyata, terutama bagi mereka yang berminat memahami keberadaan G20 yang saat ini menguasai perekonomian dunia. Saudara, sebelum kita memasuki materi pembahasan, marilah kita sampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan ahlul baitnya, serta para sahabatnya sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat ini Allah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang diridhoinya dunia sampai akhirat. Selanjutnya, marilah kita panjatkan doa untuk para founding father dan pahlawan kusuma bangsa kita, agar beliau semua Allah masukkan ke dalam surganya yang penuh kemuliaan dan kenikmatan. Sayyidillah ilahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian, marilah kita panjatkan doa untuk NKRI agar Allah menyingkirkan semua musibah dan bencana, juga wabah penyakit dari kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia pada umumnya, dan jamaah kaum syarikat Islam serta segenap pejuang Islam pada khususnya. Sayyidillah ilahumul fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Marilah kita mintakan pertolongan kepada Allah Rabbul Alamin
agar Allah memudahkan dan mempercepat proses pemindahan dan pengefektifan dana yang segera bisa dipergunakan oleh manajemen PT Masker Kapita Investama, pengelola Koperasi Kaum Muslimin Indonesia, kami dan Maksar TV Channels guna membiayai proyek-proyek investasi dan proyek-proyek kemanusiaan yang sudah dicita-citakan, direncanakan dan diperjuangkan oleh tim manajemen baik di dalam negeri maupun luar negeri. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Pada kesempatan ini pula, marilah kita panjatkan doa disertai harapan agar Allah selalu merahmati dan melindungi sanak, kerabat, keturunan Al-Mukarram Sayyid Sultan Syekh Maulana Syarif Hidayatullah, Syed Sultan Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, Pangeran Arya Purbaya, Haji Muhammad Syai'i, Haji Muhammad Khatib, dan Hajah Nenek Hasinah, serta Haji Muhammad Sujai dan Hajah Kokom Komala, dari dunia sampai akhirat. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina Tentu saja tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih dan doa kepada seluruh subscriber, liker, viewer, follower, simpatisan yang berandil besar dalam membesarkan Maksar TV Channels. Disertai doa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat-lipat ganda. Saudara, pada malam ini kita akan bahas topik Indonesia Presidensi G20 tahun 2022 bersama para kader KSI, pimpinan PT Masker Kapita Investama dan pengelola Koperasi Kaum Muslimin Indonesia (KOPKAMI) serta Mas Antri SKPU SPLC. Tentunya sebelum kita berikan kepada narasumber utama, sebagaimana biasa, kita akan bacakan pointer-pointer yang akan menjadi bahasan kita pada malam hari ini. Pointer pertama akan dibacakan oleh Bapak Herman Sugara, kemudian dilanjutkan pointer kedua akan dibacakan oleh Bapak Raffi Prima Bahari, dan dilanjutkan oleh Bapak Kiai Haji Agus Saprudin. Poin ketiga, poin keempat akan dibacakan oleh Bapak Dery, kelima Bapak Gilang, dan yang terakhir dari Bapak Yudi Hendrik. Untuk persingkat waktu, kita akan baca poin pertama yang akan dibaca oleh Bapak Herman Sugara. Kepada beliau, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan pointer pertama. G20, kekuatan ekonomi dunia. Problematika yang muncul dalam pergaulan antar negara di dunia, baik di bidang politik, hukum, kebudayaan, ekonomi, keagamaan, ataupun militer, kesenjataan, diplomatik, terus berkembang kemajuannya yang hasil dicapai manusia di bidang teknologi, industri, kesenjataan, komunikasi, informatika, kesehatan, farmasi, energi, dan lain sebagainya, telah membuat substansi relasi antar negara makin kompleks dalam gerak waktu yang makin cepat. Sehingga problematika yang muncul dalam pergaulan dunia, substansinya menjadi kian komprehensif dan multidimensi. Dalam konteks inilah, forum kerjasama antar negara makin terasa urgensinya demi menghindarkan konflik senjata dalam mengatasi suatu perbedaan, pandangan, dan kepentingan. Pola operasi intelijen pun kian bergeser ke arah lebih beradab yang tidak bertumpu pada bargaining power lagi, tapi mengarah pada cara-cara damai, win-win solution. Namun demikian, pola hubungan tradisional yang memecahkan masalah dengan jalan perang masih tampak terjadi di lingkungan negara-negara terbelakang, underdeveloping countries.
Perkembangan pola kehidupan dunia yang demikian adanya jelas mempengaruhi pola hubungan pergaulan antar negara, baik yang bersifat bilateral maupun yang berwujud multilateral. Sehingga para pemimpin negara di dunia berinisiatif atau bersepakat untuk membentuk forum-forum musyawarah dan kerjasama di luar institusi PBB United Nations yang bersifat multinasional. Satu dari sekian banyak forum yang berhasil dibentuk adalah G20, Group of 20, yang fokus programnya bukan pada fakta pertahanan bersama seperti NATO, North Atlantic Treaty Organization. G20 didirikan pada tanggal 26 September 1999 dan pada tahun 2021 diketuai oleh Perdana Menteri Italia Mario Draghi yang berkedudukan di Roma, Italia. Secara resmi, G20 bernama The Group of 20 Finance Ministers and Central Bank Governors, kelompok 20 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Pada mulanya, G20 cuma berfungsi sebagai sebuah forum yang secara sistematis menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi negara maju dan ekonomi berkembang, dan diarahkan untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia. Pertemuan perdana G20 berlangsung di Berlin, tanggal 15 sampai 16 Desember 1999. Dengan Sohibul Bait, Menteri Keuangan Jerman dan Kanada. Saat ini, anggota G20 terdiri dari 19 negara perekonomian besar di dunia, ditambah dengan Uni Eropa, European Economic Community, EEC. Selain bergabung dengan G20, ada sejumlah negara anggota yang bergabung juga dengan G7, BRICS, OKI, sehingga bisa dikatakan bahwa G20, terutama G7 dan BRICS, merupakan penguasa dunia ataupun minimal bisa disebut penguasa ekonomi dunia. Adapun deskripsi negara-negara G20 itu adalah: 1. Amerika Serikat, anggota G7. 2. Prancis, anggota G7. Kanada, anggota G7. Jerman, anggota G7. Inggris, anggota G7. Italia, anggota G7. Jepang, anggota G7. Brazil, anggota BRICS. Rusia, anggota BRICS. India, anggota BRICS. Cina, anggota BRICS. Afrika Selatan, anggota BRICS. Saudi Arabia, anggota OKI. Turki, anggota OKI. Indonesia, anggota OKI. Meksiko, Argentina, Australia, Korea Selatan, dan Organisasi Uni Eropa, anggota G7. Pembentukan G20 ini sebenarnya tidak terlepas dari kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi terhadap permasalahan perekonomian global yang dihadapi saat itu. Pandangan yang mengemuka saat itu, sewaktu Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia, adalah dirasakan pentingnya bagi negara-negara berpendapatan menengah serta yang memiliki pengaruh ekonomi secara sistematik diikutsertakan dalam perundingan demi mencari solusi permasalahan ekonomi global. G20 adalah kelompok informal group dari 19 negara dan Uni Eropa, serta perwakilan dari International Monetary Fund, IMF, dan International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, WB. G20 merupakan forum ekonomi utama dunia yang memiliki nilai strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79%
perdagangan global dan setidaknya menguasai 85% perekonomian dunia. Dengan kekuatan ekonomi dan non-ekonomi yang begitu besar, maka G20 diperkirakan mampu meredam ancaman krisis ekonomi dunia. Dalam konteks ini, atas saran para Menteri Keuangan G7, maka pada tahun 1999, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 mulai mengadakan pertemuan untuk membahas respon terhadap krisis keuangan global 1997-1999. Demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Herman Sugara sudah membaca poin yang pertama. Poin selanjutnya, poin kedua akan dibacakan oleh Bapak Raffi. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kajian kita pada malam hari ini, yaitu Indonesia Presidensi G20 tahun 2022. Poin yang kedua mengenai sejarah konferensi tingkat tinggi G20. Pada saat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu tepatnya tanggal 14 September sampai 16 November 2008, Presiden Amerika Serikat George W. Bush mengundang para pemimpin negara G20 dalam konferensi tingkat tinggi G20 pertamanya di Washington DC pada tanggal 14 sampai 16 November 2008. Konferensi tingkat tinggi G20 ini yang juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono diselenggarakan untuk melakukan koordinasi respon global terhadap dampak krisis keuangan yang saat itu tengah terjadi di Amerika Serikat. Dalam forum itu, para pemimpin negara G20 bersepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan pada tanggal 1 sampai 2 April 2009. Konferensi tingkat tinggi G20 kedua diselenggarakan di London dan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown menjadi Sohibul Bait presidensinya. Selanjutnya, konferensi tingkat tinggi G20 ketiga pada tanggal 24 sampai 25 September 2009 di Pittsburgh, Amerika Serikat, diselenggarakan dengan Sohibul Baitnya Presiden Amerika Serikat, yaitu Barack Hussein Obama. Seterusnya, Perdana Menteri Kanada Stephen Harper berkesempatan menjadi Sohibul Bait atau penyelenggara konferensi tingkat tinggi G20 di Toronto pada tanggal 26 sampai 27 Juni 2010, disusul dengan Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak yang menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi G20 kelima di Seoul pada tanggal 11 sampai 12 November 2010. Demikianlah seterusnya konferensi tingkat tinggi G20 ke-6 sampai ke-16 diselenggarakan, di antaranya yaitu di Cannes, Prancis tahun 2011, tuan rumah Nicolas Sarkozy. Kemudian di Los Cabos, Meksiko tahun 2012, tuan rumah Felipe Calderon. Selanjutnya di Saint Petersburg, Rusia tahun 2013, tuan rumah Vladimir Putin. Kemudian di Brisbane, Australia pada tanggal 15 sampai 16 November tahun 2014, tuan rumahnya Tony Abbott. Selanjutnya di Antalya, Turki
pada tanggal 15 sampai 16 November 2015, tuan rumah Recep Tayyip Erdogan. Selanjutnya di Hangzhou, Cina, pada tanggal 4 sampai 5 September 2016, tuan rumah Xi Jinping. Selanjutnya di Hamburg, Jerman, tanggal 7 sampai 8 Juli 2017, oleh Angela Merkel. Kemudian di Buenos Aires, Argentina, pada tanggal 30 November sampai 1 Desember 2018, tuan rumah Mauricio Macri. Selanjutnya di Osaka, Jepang, tahun 2019, tuan rumahnya Shinzo Abe. Selanjutnya di Riyadh, Arab Saudi, tahun 2020, tuan rumah Raja Salman Ibnul Aziz. Dan KTT G20 ke-16 di Roma, Italia, yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 sampai 31 Oktober 2021 dengan Sohibul Bait Perdana Menteri Italia Mario Draghi, diperkirakan akan membahas situasi di Afghanistan yang sesudah dikuasai oleh Daulah Taliban. Konferensi tingkat tinggi G20 di Roma ini diperkirakan akan dihadiri oleh, yang pertama, oleh Presiden Alberto Fernandez, Argentina. Kemudian Perdana Menteri Australia Scott Morrison. Yang ketiga, oleh Presiden Jair Bolsonaro dari Brasilia. Keempat, Presiden Xi Jinping, Tiongkok. Kelima, Presiden Emmanuel Macron dari Prancis. Keenam, oleh Kanselir Jerman dengan menunggu hasil pemilu 2021. Kemudian selanjutnya, Perdana Menteri Italia Narendra Modi. India. Perdana Menteri India Narendra Modi. Yang kedelapan, akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Indonesia. Kesembilan, Perdana Menteri Italia Mario Draghi. Kesepuluh, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga. Kesebelas, Presiden Andres Manuel Lopez Obrador dari Meksiko. Kedua-belas, Presiden Vladimir Putin, Rusia. Selanjutnya, Raja Salman Abdullah bin Abdul Aziz, Arab Saudi. Ke-14, Presiden Ketua Uni Afrika Cyril Ramaphosa, Afrika Selatan. Ke-15, Presiden Moon Jae-in, Korea Selatan. Ke-16, Presiden Recep Tayyip Erdogan, Turki. 17, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Ke-18, Presiden Joe Biden, Amerika Serikat. Ke-19, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Ke-20, Presiden Dewan Eropa Charles Michel. 21, yang terakhir, Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa. Ketua Presidensi G20 Mario Draghi juga mengundang beberapa kepala negara atau pemerintahan di luar negara anggota G20. Di antaranya adalah yang pertama, Presiden Abdel Majid Tebboune dari Aljazair. Kedua, Ketua ASEAN Sultan Hassanah Bolkiah, Brunei Darussalam. Ketiga, Presiden Rodrigo Duterte, Filipina. Keempat, Presiden Ketua Uni Afrika Felix Tshisekedi, Republik Demokratik Kongo. Kelima, Presiden Ketua NEPAD
Paul Kagame, Rwanda. Keenam, Perdana Menteri Selandia Baru, Ketua APEC, Jacinda Ardern. Ketujuh, Perdana Menteri Pedro Sanchez, Spanyol. Kedelapan, Ketua Dewan Federal Guy Parmelin, Swiss. 9, Presiden Simonetta Sommaruga, Swiss. Data ini menunjukkan bahwa agenda konferensi tingkat tinggi G20 sudah berjalan secara bergilir di antara sesama negara anggota. Selama 13 tahun, sejak tahun 2008 sampai Oktober 2021 nanti, kesemua ini menunjukkan bahwa para kepala negara atau kepala pemerintahan G20 benar-benar serius mengisi kegiatan organisasinya. Hal ini dimaksudkan agar negara G20 bisa memberikan kontribusi nyata, terutama dalam mencegah terjadinya krisis keuangan global. Konferensi tingkat tinggi G20 di Roma, Italia, diantaranya diagendakan untuk membicarakan ihwal tata cara dan persyaratan penghimpunan dana kemanusiaan yang disalurkan ke Afghanistan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa para pemimpin negara G20 masih berbeda pandangan, baik dalam menilai struktur pemerintahan Afgan maupun dalam proses penghimpunan dan pemberian dana kemanusiaan kepada kaum miskin dan anak-anak di Afghanistan. Perbedaan pandangan itu juga terlihat pada penilaian terhadap perlindungan perempuan dan penegakan HAM, serta gerakan terorisme global yang diterapkan pemerintahan baru Taliban. Itulah sebabnya penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi G20 di Roma ini benar-benar mendapat perhatian para pemimpin dunia, baik di kalangan G7 dan Uni Eropa ataupun para anggota BRICS. Demikian, terima kasih. Nasr minallah wa qarib billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Raffi sudah membaca poin kedua. Selanjutnya, poin ketiga akan dibaca oleh Haji Agus Saprudin. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan membacakan poin yang ketiga, topik Indonesia Presiden G20 tahun 2022. Nomor 3, KTT G20 tahun 2022 di Indonesia, perguliran agenda KTT G20 untuk tahun 2022 dibahas secara mendalam pada KTT G20 ke-15 di Riyadh, Arab Saudi pada tanggal 22 November 2020. Salah satu keputusan yang diambil para pemimpin G20 dalam KTT G20 ke-15 itu adalah menetapkan Indonesia sebagai Sohibul Bait KTT G20 ke-17. Ini berarti Indonesia akan memegang presidensi kepemimpinan G20 pada tahun 2022, karena pada tahun 2023 Indonesia akan memegang keketuaan presidensi di organisasi ASEAN. Indonesia telah menegosiasikan hal ini dengan India yang mengusulkan agar disepakati memegang
presidensi G20 pada tahun 2023. Upacara resmi penyerahan presidensi G20 kepada Indonesia akan dilaksanakan di KTT G20 Roma 30 sampai 31 Oktober 2021. Dalam hal ini, presidensi G20 tahun 2021, Perdana Menteri Italia Mario Draghi akan menyerahkan estafeta presidensi kepada Presiden Indonesia Joko Widodo, disaksikan oleh para pemimpin G20 dan pemimpin negara lainnya yang menghadiri KTT G20 ke-17 tersebut. Maka dari itu, Presiden Joko Widodo direncanakan hadir di KTT G20 Roma tersebut. Dalam menentukan presidensi G20 memiliki mekanisme reguler regional basket regional, di mana saat ini adalah giliran negara yang berasal di basket Asia. Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 merupakan pengalaman pertama kali. Sebelumnya ada 4 negara Asia yang pernah menjadi presidensi G20, yaitu Jepang, RSC, Korea Selatan, dan Saudi Arabia. Sejak G20 berdiri pada 28 September 1999, 26 September 1999, 22 tahun yang lalu. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bisa diberitahukan bahwa secara resmi Indonesia akan menjadi presidensi G20 mulai tanggal 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 dengan tema utama Recover Together dan Recover Strong. Namun Recover Stronger. Namun demikian, pemerintah juga menyadari bahwa pelaksanaan presidensi G20 tahun 2022 ini akan sangat bergantung kepada situasi dan kondisi dari pengendalian COVID-19 di Indonesia. Maka dari itu, seluruh rangkaian pertemuan dan side event akan diselenggarakan secara hybrid dan atau fisik dengan memperhatikan kondisi pengendalian transmisi virus COVID-19 sebagai parameternya. Hal ini mengandung makna bahwa pemerintah Indonesia tetap melindungi masyarakat Indonesia dari potensi paparan virus corona 19, namun tetap berusaha menjamin keamanan dan kenyamanan semua delegasi peserta konferensi. Oleh karena itu, seluruh pertemuan dan side event G20 di bawah kepresidenan Indonesia, di bawah presidensi Indonesia
tetap dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Sekian, billahi sabilak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Saprudin sudah membaca poin keempat. Ketiga, selanjutnya poin keempat akan dibaca oleh Bapak Dery. Padanya dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan. Saya akan membacakan poin keempat, manfaat presidensi G20 bagi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KTT G20 tahun 2022 di Jakarta atau Bali yang akan dihadiri oleh pemimpin utama dari berbagai negara adidaya dan negara adiguna yang menguasai sebagian besar kekayaan dunia. Tentu besar manfaatnya, terutama dalam mensukseskan program pemulihan ekonomi nasional di seluruh Indonesia. Dalam konteks ini, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 lalu, Menko Perekonomian Hartarto selaku Ketua 1 Panpel Presidensi G20 bidang Sherpa Track mengatakan, pemerintah Indonesia akan menjalankan presidensi G20 ini dengan mengoptimalkan manfaat bagi bangsa Indonesia di bidang ekonomi, pembangunan sosial, dan juga politik. Ini adalah momentum penting untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dan juga menjadikan Indonesia sebagai role model. Pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah memperkirakan dari aspek ekonomi beberapa manfaat langsung yang dapat dicapai jika pertemuan dilaksanakan secara fisik adalah peningkatan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun rupiah, penambahan PDB (Produk Domestik Bruto Nasional) hingga 7,4 triliun rupiah, pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33.000 orang di berbagai sektor. Selanjutnya, Menko Perekonomian Hartarto menambahkan dengan sekitar 150 pertemuan selama setahun penuh, secara agregat pemerintah memperkirakan manfaat ekonomi yang timbul dari pelaksanaan rangkaian kegiatan presidensi G20 Indonesia dapat mencapai 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari pelaksanaan IMF WB Group Annual Meeting di Bali. Di samping itu, presidensi G20 juga memberikan momentum bagi Indonesia untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural di tengah pandemi. Di antaranya dengan program Sovereign Wealth Fund atau SWF. Kesemuanya ini diyakini dapat meningkatkan kepercayaan investor global pada Indonesia dan dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Bahkan lebih dari itu, pemerintahan juga berkomitmen untuk menggunakan forum G20 terutama untuk mendorong kepentingan Indonesia terkait pengembangan kualitas SDM, sumber daya manusia, serta kerjasama produksi dan distribusi vaksin. Dalam konteks ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah akan mendorong penguatan komitmen global public goods dan di saat yang sama meningkatkan kepastian aksesibilitas vaksin bagi masyarakat Indonesia dan negara berkembang berpendapatan rendah.
Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dery sudah membaca poin keempat. Selanjutnya poin kelima akan dibaca oleh Bapak Gilang. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk membacakan pointer yang kelima, yaitu panitia pelaksana konferensi tingkat tinggi G20 2022. Presidensi G20 tahun 2022 yang memberikan otoritas penuh kepada Indonesia sebagai penyelenggara konferensi tingkat tinggi G20 ke-17 tentu perlu dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Dalam hubungan ini, berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 12 tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, maka kantor Kemenko Bidang Perekonomian bersama dengan Kementerian Luar Negeri akan mengkoordinasikan bahasan topik non-keuangan atau Sherpa Track. Sedangkan pihak Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan mengkoordinasikan bahasan topik keuangan atau Finance Track. Kemudian kantor Kemenko Polhukam akan mengkoordinasikan bidang dukungan penyelenggaraan acara bersama dengan Kemenkom Info yang bertugas sebagai Ketua Bidang Komunikasi dan Media. Kepanitiaan nasional yang dibentuk berdasarkan SK Presiden RI itu bertanggung jawab atas penyelenggaraan sekitar 150 agenda pertemuan dan side event sepanjang Presidensi Indonesia dari 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022. Panitia Pelaksana Nasional Presidensi G20 Indonesia juga menjelaskan bahwa keseluruhan side event akan dibagi menjadi pertemuan tingkat kelompok kerja atau working group, tingkat menteri, tingkat Sherpa Track, dan finance deputies hingga konferensi tingkat tinggi. Sementara itu, jumlah delegasi yang hadir per pertemuan diperkirakan mencapai 500 sampai 5.800 orang sepanjang tahun. Dalam melaksanakan peran sebagai presidensi G20, Indonesia akan melakukan kebijakan global yang berkontribusi khususnya terhadap tata kelola dunia yang lebih seimbang. Ini akan membuat G20 lebih adaptif terhadap krisis dan memperjuangkan kepentingan nasional di forum global melalui isu-isu terkait transformasi digital dan ekonomi inklusif. Karena itu, tepat kiranya jika pemerintah menekankan sinergi dan koordinasi yang kuat antar kementerian atau lembaga yang terlibat di dalam 16 working group atau WG. Di sini, elemen non-pemerintah dan masyarakat sipil akan ikut terlibat di dalam 10 engagement group atau EG. Perlibatan partisipan dari berbagai unsur lapisan masyarakat ini mengindikasikan demokratisasi dalam membahas dan menentukan berbagai isu, khususnya isu strategis dan tatanan global. Di tatanan global. Bukan cuma itu, ini pun akan mencerminkan langkah inklusif dan keterbukaan pemerintah, terutama untuk
merangkul seluruh komponen masyarakat dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional yang kuat dan bertata kelola baik. Upaya ini pun dilakukan untuk menegaskan kepada dunia internasional bahwa Indonesia berkemampuan untuk berperan sebagai lokomotif pemulihan ekonomi global. Sekian dan terima kasih untuk pembacaan poin yang kelima. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Billahi fisabilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gilang sudah baca poin yang kelima. Poin terakhir akan dibaca oleh Bapak Yudi Hendrik. Padanya dipersilahkan. Terima kasih pimpinan. Untuk selanjutnya saya akan bacakan poin ke-6 yaitu ekonomi Indonesia bersama G20. Presidensi 20 Indonesia G20 Indonesia tahun 2022 memang merupakan sebuah momen dan event global yang secara langsung atau tidak langsung bisa dijadikan mesin penggerak untuk mengeluarkan bangsa dan rakyat Indonesia dari belitan krisis multidimensi. Hal ini berkorelasi dengan perkiraan masa depan ekonomi Indonesia yang dibuat oleh berbagai lembaga keuangan dunia. McKinsey misalnya meyakini bahwa Indonesia akan menjadi sebuah negara yang bisa meraih pertumbuhan ekonomi terbesar. Menurut McKinsey, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2030 akan masuk ke dalam peringkat ke-7 di dunia. Meskipun hal ini belum bisa dibuktikan korelasinya dengan presidensi G20 tahun 2022. Namun pengaruh event KTT G20 di Indonesia terhadap kesehatan ekonomi Indonesia sulit diabaikan karena kemampuan ekonomi G20 yang mendominasi 80-an persen perekonomian dunia besar potensinya untuk mendorong gerak tubuh baik sektor perdagangan global maupun investasi global Indonesia yang berujung pada naiknya angka rate of economic growth at Indonesia. Selain McKinsey, sejumlah analis ekonomi makro di Pusat Studi Pembangunan Indonesia atau Center for Indonesia Development Study Development Study atau Studies atau PSPI atau CIDS Pelabuhan Ratu Sukabumi mengatakan keberadaan Indonesia sebagai presidensi G20 tahun 2022 minimal akan mempunyai pengaruh positif terhadap perluasan pasar atas berbagai goods and services dari Indonesia. Bahkan lebih dari itu, kegiatan joint venture investment atau GPI akan antara pelaku bisnis Indonesia dengan mitra bisnisnya dari negara G20 bisa berkembang meskipun tidak terlalu besar-besaran. Peningkatan realisasi GPI tersebut bisa memperluas sektor lapangan kerja. Pandangan ini, walau berbeda konteksnya, sejalan dengan hasil riset The Economic Intelligence Unit atau EIU yang memperkirakan Indonesia pada tahun 2050 akan termasuk dalam negara keempat di dunia dengan pertumbuhan ekonomi terbesar. Maka dari itu, keberadaan Indonesia dalam G20 bisa dibilang sesuai dengan visi 100 tahun Indonesia, yaitu tahun 2045. 45, yaitu sebagai negara berdaulah, maju, adil, dan makmur dengan posisi kekuatan ekonomi kelima di dunia dengan income per kapita rata-rata sebesar 29.300 US dollar per tahun
atau 10 kali lipat dari posisi saat ini. Hubungan baik dan aktif dengan negara anggota G20 rupanya bisa dikembangkan menjadi pilar penyangga di atas landasan koperasi dan UMKM yang menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Hal ini akan terlihat kaitannya bila dihubungkan dengan posisi G20 sebagai forum ekonomi yang menjadi ajang konsultasi dan kerjasama terutama pada hal-hal yang menyangkut sistem moneter internasional. Sebagaimana diketahui bersama bahwa G20 terhadap forum pertemuan yang teratur. Bahwa dalam G20 terdapat forum pertemuan yang teratur, terutama untuk mengkaji, meninjau, dan mendorong diskusi atau dialog di antara negara industri maju atau developed countries dan negara sedang berkembang atau developing countries. Diskusi antar negara yang bersifat global ini baik mengenai kebijakan-kebijakan ke arah stabilitas keuangan internasional maupun untuk mencari upaya-upaya problem solving, pemecahan masalah yang tidak mampu diatasi oleh suatu negara tertentu saja. Maka dari itu, pengelola ekonomi Indonesia dan pelaku bisnis Indonesia harus memahami dan mampu memanfaatkan semua peluang yang tersedia dan bisa dikembangkan melalui peran strategis Indonesia dalam G20. Sekian, Nasrul minal hafatul qarib bila fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yudi sudah membaca poin yang ke-6. Semua poin telah kita baca bersama. Untuk hal itu, seperti biasa, proses pembahasan kita akan didampingi oleh Rois Am, Ketua Majelis Tinggi, Lajnah Tanfiziyah, Pimpinan Pusat Kaum Syarikat Islam, Pengamping Sepuh, Balai Karesian, Baraya Sunda Banten Kidul, Khadimul Talabah, Sekolah Kader Pemimpin Umat, School for Public Leader Kader, SKPU, SPLC, Abi Maulana Nurhim Khotib Al-Bantani. Dengan segala hormat, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa hadir di studio Maksar TV Channels untuk melanjutkan kajian bahasan menyangkut soal kebangsaan, soal kemanusiaan, baik skala nasional maupun internasional, yang pada malam ini kita akan fokuskan bahasan kita kepada posisi Indonesia di G20 dengan topik Indonesia Presidensi G20 tahun 2022. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah SAW beserta ahli bait, sahabatnya, dan juga seluruh pengikutnya, termasuk kita sekalian, disertai harapan agar kita termasuk dari umatnya yang mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Saudara, dari apa yang kita sudah bacakan, ada 6 pointers yang merupakan penjabaran dari topik Indonesia Presidensi G20 tahun 2022. 2022 udah datang belum?
Hah? Jadi Indonesianya udah jadi nggak? Nah. Ini sekarang tahun berapa? 21. Nah, nanti mulai jadinya tanggal 31 Desember. Atau dipercepat tanggal 1 Desember sampai akhir November 2022. Dari apa yang tadi dibahas itu ada beberapa hal yang barangkali bisa kita garis bawahi. Jadi yang pertama kita melihat yang namanya G20 itu apa? Ya kan begitu tadi itu. Jadi G20 ini menjadi banyak sorotan sekarang, ya. Atau lebih tepatnya itu sejak lebih kurang tahun 1999. Karena dia dideklar itu tanggal 26 September 1999. Jadi pada 26 September tahun 2021, umurnya udah berapa tahun? 2021 kurang 1999. Jadi 22 tahun. Sekarang ini tanggal berapa September? Tanggal 20. Jadi kalau gitu ulang tahun milad G20 berapa hari lagi? Ya. Nah, jadi hitung-hitung malam ini dalam rangka menyambut milad G20, kita bahas soal G20. Ya. Nyambung. Ya, menyongsong ulang tahun, menyongsong milad G20 ke-22, maka kita bahas ada sebuah topik mengenai posisi Indonesia. Ya, orang nggak percaya nggak apa-apa. Yang jelas presidensi Indonesia akan memimpin G20 pada tahun 2022. Maka konsekuensi logis dari posisi Indonesia sebagai presidensi, maka Indonesia harus menjadi tuan rumah. Ya, untuk semua kegiatan G20 selama tahun 2022. Ya. Jadi setahun penuh. Karena ini namanya presidensi. Jadi per tahun digulirkan. Ya. Jadi ada 4 negara Asia kalau tidak salah ya yang pernah menyelenggarakan ini. Ya, termasuk Arab Saudi. Ya, apalagi China kalau salah ya. Jepang dan Korea Selatan. Nah, sekarang ini giliran dari dalam ada di G20 itu ada namanya basket regional. Ada basket Eropa, basket Amerika, dan ada basket Asia. Nah, sekarang giliran ke basket Asia. Nyawa terpilihlah Indonesia. Ini sebenarnya yang mesti maju tahun 2022 bukan Indonesia, sudah. Mestinya India. Apa tuh? Nah, ini mestinya India. Nih kan. Atas negosiasi dengan India. Nah, jadi India tahun 2023 aja. Ya. Jadi Indonesia tahun 22. Mengapa kok Indonesia ingin tahun 2022? Ini pertanyaan nggak begitu serius sebenarnya. Ya, tapi ada jawabannya. Karena pada tahun 2023 Indonesia akan menjadi presidensi ASEAN. Ngerti ya? Karena nggak mungkin Indonesia jadi presidensi ASEAN juga presidensi G20, terlalu berat. Karena skalanya berbeda jauh. Ya. Paham nih? Nah, kita lihat yang namanya profil G20. Ada berapa anggotanya G20 itu? 19. Itu
negara apa namanya monolit ya, jadi negara sendiri. 19 negara mewakili negaranya aja. Jadi ada yang juga satu anggota mewakili Eropa. Jadi kalau ditanya G20 ada keanggotaannya itu sifatnya satu nationalism khusus negara saja. Yang satu ya lembaga antar negara yang disebut Uni Eropa. Kalau Uni Eropa itu ya kalau yang semua negara apa disebut? Namanya United Nations. Kalau Uni Eropa ya, yang bukan Eropa terlibat nggak? Tuh, makanya orang identikan kadang-kadang walaupun tidak terlalu sama antara Uni Eropa ini dengan ya European Economic Community. Masyarakat ekonomi bersama Eropa. Itu kalau diterjemahkan pakai bahasa kita begitu. European Economic Community. Jadi komunitas. Community. Jadi komunitas, satu kesatuan komunitas negara-negara Eropa yang beberapa tahun lalu itu dia sudah memutuskan bahwa di Uni Eropa ini hanya satu jenis mata uang yang boleh dipakai. Namanya euro. Ya. Ada euro. Nah, sementara di negara-negara Eropa ini ada beberapa mata uang yang kuat. Salah satunya apa? Pound sterling. Nih. Tadinya setuju pound sterling tuh. Oke, kita ngikut euro saja. Nggak taunya entah apa alasannya, nggak mau dia. Harus pakai pound sterling dan nama England diganti jadi Britania Raya, the Great Britain. Nah, maka duitnya sebutnya duitnya apa? Hah? Jadi GBP itu nggak disebut pounds, jadi Great Britain's pounds. Jadi jenis mata uangnya Inggris itu pounds, ya dulu makanya disebutnya sterling. Nah sekarang GBP saja. Kira-kira sama nggak dengan IDR? Nah, sama, ya IDR kalau orang sini bilang, ya IDR, ya, iya Indonesian rupiah. IDR baru paham. Ya. Bingung. Nih, nah ini negara terlepas dari perbedaan mata uangnya, karena gara-gara duit itu Inggris ya Brexit, Inggris keluar dari Uni Eropa. Kita belum tahu dengarnya balik lagi nggak dia atau nggak, kita nggak bahas malam ini. Tapi yang jelas secara kelembagaan lembaga ini kalau di Indonesia sama dengan ASEAN ini. Jadi komunitas negara-negara. Kalau di sini namanya Association Southeast Asian Nations. Apa ASEAN itu? Association. Jadi asosiasi. Bedanya apa sama APDESI? Asosiasi Pemerintah Desa. Oh, asosiasi. Nah, cuma dia anggotanya negara-negara. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Brunei Darussalam gitu kan. Ada Singapura. Nah, jadi ASEAN ini itu inisiatif nomornya Indonesia di awal Orde Baru dulu. Ya. Yang membuat ASEAN, kira-kira di ASEAN ini Indonesia paling gede. Paling gede. Ya. Jadi pada waktu itu yang lain bisa didikte Indonesia orang paling gede. Penduduknya paling banyak. Ya. Kekuatan militernya juga kuat. Kira-kira nih dunia khawatir nggak suatu ketika
ini ASEAN ini dijadikan sandera oleh Indonesia. Diperas. Kalau lu kagak mau menurut gua, gua kacauin negara. Nah, ini dalam hubungan antar negara bisa terjadi begitu. Nah, ini ASEAN cuma berapa negara awal? Ya, yang paling gedenya Indonesia. Nih, sekarang ini yang masuk ke G20 bukan ASEAN-nya, tapi yang paling gedenya. Jadi yang menjadi anggota G20 ASEAN atau Indonesia? Indonesia. Jadi kalau dia menjadi anggota G20, itu yang jadi anggota Indonesia atau ASEAN? Hah? Ya Indonesia. Karena forum. Nah, kita lihat. Jadi ASEAN ada wakilnya. Walaupun ASEAN mengatakan Indonesia kita tidak tugaskan jadi wakil kita di G20. Itu kemauan Indonesia sendiri. Nah, begitu juga G20-nya. Karena paling gede, aku ambil yang paling gede aja di anggota. Yang kecil-kecil nggak usah. Nah, tapi kalau kita bikin pertemuan, undang aja tuh. Seperti di Roma ini, kemungkinan, kan baru Oktober, 30 sampai 31 Oktober, akan ada KTT di Roma. Ini Oktober udah datang belum? Salah nggak kita netapin waktunya? 30 dan 31 Oktober, ya, ini prediksi ya, tanda petik ya, akan ada KTT G20 yang ke-16 di Roma. Ya. Nih. Di Roma. Jadi artinya apa? Sementara pada waktu KTT di Riyadh yang ke-15 udah mulai dipersoalkan. Nanti 2022 siapa yang akan menjadi presiden? Nah, tadi kita sudah kemukakan. Yang diomongin waktu di Riyadh, ya, itu antara India dengan Indonesia. Pertanyaannya kan gini. Ini bedanya Indonesia dengan India. Tadi kaitan dengan ASEAN itu. Kalau Indonesia ini dia besar di ASEAN, dia yang dipilih. Nah, persoalannya ada satu lagi kelompok kayak ASEAN. Namanya BRICS. Apa itu BRICS? Jadi kelompok forum negara-negara gede nggak di dalam BRICS? Gede. Ya? India gede nggak? Sama Indonesia gede mana? India. Cina gede nggak? Sama Indonesia gede mana? Nah, di BRICS ada India nggak? Ada Cina nggak? Ada. Nah, kalau dua yang gede-gede besar tuh gedean mana dia sama ASEAN? Hah? Nah, ditambah lagi Rusia. Ya? Ditambah lagi Brazil ya. Nih. Ditambah lagi South Afrika. Nah, ulangi ya. Ada Brazilian, ada Russian, ya. Ada India, ada China, South Africa. Ini kalau digabung-gabung, itu penduduk yang masuk menjadi anggota BRICS kira-kira lebih nggak dari 1 miliar? 2 miliar? Tuh. Berarti BRICS ini sendiri, ya, itu menguasai lebih kurang. Ini kalau lihat dari negara dunia, anggaplah 7 miliar. Dia sendiri aja nih BRICS, itu lebih kurang 3 miliar. Berapa persen dari penduduk dunia? Sekitar 50%. Nah, ini BRICS. Nah, BRICS masuk nggak ke G20? Masuk. Ya. Ini kan. Jadi sekarang BRICS ditambah Indonesia.
masuk ke dalam. Nah, jadi pertanyaan Nabi, gede nggak nih G20 gitu? Paham nggak maksudnya? Hah? Ada nggak yang nandingin G20? Hah? Nah, yang nandingin cuma satu, PBB. Bener nggak, Gus? Tuh. Abi ulangi ya. Ini pelan-pelan lah biar ini. Jadi yang pertama itu ada BRICS, ada Indonesia. Ini Indonesia satu pihak dia anggota OKI, pihak lain dia ketua ASEAN. Nah, makanya di sini dia cuma mewakili dirinya, tidak mewakili OKI. Nah, kita lihat nih, udah berapa tadi? BRICS plus Indonesia. Berapa negara? 6. Ya kan? 6. Ini udah kalau ditambah Indonesia lagi, udah berapa persen penduduk dunia ada di kubu? Nah, ya. Nah, ditambah saudara, di dalam G20 ini, itu ada 7 negara yang dianggap udah nggak ada orang miskinnya dulu. Namanya, kalau dulu disebutnya, the third world countries. Negara dunia ke-1. Ya, negara dunia ke-1. Nah, kalau yang miskin, ini bangsa yang belangsak nih. Yang disebutnya ke negara berkembang, negara berpendapatan menengah, ada negara berpendapatan rendah. Nah, dulu ada yang ekstrim, ada negara miskin disebutnya. Ada negara di bawah miskin. Nah, belakangan dirubah istilah. Negara berkembang, sedang berkembang, belum berkembang. Nah, kalau dipakai istilah itu, maka yang dunia pertama, the first world, itu menjadi negara berkembang. Maka disebut developed countries. Negara yang sudah dikembangkan. Itu developed, itu past tense. Jadi sudah terjadi. Nah, di bawah dia ada developing countries. Negara yang lagi berproses menjadi berkembang. Ngerti nggak nih? Dulu kita disebut developing countries. Korea disebut developing countries. Nah, yang tidak masuk dalam kategori developing countries, yang masuk dalam pengertian developed countries, apa di antaranya? Yang udah negara maju nih, negara dunia ke-1. Amerika Serikat. Terus Prancis. Terus Kanada. Apa lagi? Jerman. Terus Inggris. Apa lagi? Italia. Terus Jepang. Ini disebutnya negara apa nih? Nah, jadi negara yang developed countries dulu dibilang cuma 7. Maka dia bikin grup namanya G7. Jadi group of 7. Lawannya group of 20. Nah, pertanyaan Nabi, ini G7 sama G20 dia berantem nggak? Hah? Ini G20 sama BRICS berantem nggak? Apa sebabnya? Hah? Hah? Dua-duanya masuk ke dalam. Jadi artinya BRICS dan G7 dileg-leg oleh G20. Paham nggak? Nah? Paham nggak? Nih, paham itu loh ya. Tapi di sini ceritanya bukan G20 ngeleg-leg. Ya, jadi supaya kelihatan gede, ini kan, G7 khawatir kalau udah ngadepin sendiri BRICS. Kita lihat G7 kalau dibandingin BRICS, gede mana? Hah? Gede BRICS. Ini Amerika, di sini di G7 cuma Amerika yang gede. Ya. Saudara lihat, dalam G7 Belanda masuk nggak? Hah? Kalau gitu Belanda sama Indonesia, Belanda anggota G7, G20 nggak? Anggota G7 nggak? Nah, berarti nggak masuk kelas kata G20. Iya. Paham nggak?
Jajah. Lu jangan ribet-ribet. Ya kan analisanya gitu. Spanyol nggak masuk. Swiss nggak masuk. Swedia nggak masuk. Ya tuh, Denmark nggak masuk. Jadi keren nggak Indonesia? Keren. Ya. Tapi pertanyaannya, makmur mana Swiss sama Indonesia? Jauh. Hah? Terasa banget Indonesia. Nah, pertanyaannya, kenapa G20 bisa nerima Indonesia menjadi anggotanya? Hah? Tuh, jadi potensi pasar Indonesia dan posisi strategis geografis Indonesia, ya, ngerti nggak? Nih. Dan ada posisi geopolitik namanya yang dikuasai oleh Indonesia. Karena kalau sudah berbicara transnasional, sudah berbicara hubungan antar negara, ya, itu masalahnya belibet, ya. Jadi masalahnya itu, kalau PBB ngurusin semua enggak? Hah? Tuh, jadi makanya disebut United Nations, ya. Nah G20 disebutnya United enggak? Hah? Hah? Enggak, dia cuma grup. Kadang-kadang ada yang menyebut government. Jadi gabungan 20 government. Ini juga nggak tepat karena ada yang nomor 20 tadi bukan, dia udah gabungan. Tuh. Ya. Jadi gabungan dalam gabungan. Nih. Tapi yang Abi ingin sampaikan adalah begini. Ini G20, ini grup gede nggak gitu? Gede, Bi. Ya. Kenapa dia disebut grup gede? Bisa nggak disebut grup paling gede di dunia? Bisa. Karena yang gede-gede ada 320. tuh. Jadi kelompok yang gede-gede dia. Ada di dalam G20. yang 20. Nah sekarang saingannya siapa lagi? Bisa ya, tinggal yang paling besar buat jadi saingan dia Oki. Tapi 3 negara Oki udah masuk. Turki, Arab Saudi, dan nah, di antara 3 anggota Oki ini yang paling gede siapa? Indonesia. Paham ya? Nah, jadi makanya Oki masuk nggak ke dalam G20? Nah, yang masuk anggota Oki. Jadi bukan Okinya menjadi anggota G20. Tapi kalau G7-nya walaupun yang masuk anggotanya, tapi semuanya masuk. Jadi sehingga bisa dikatakan bahwa G20 itu terdiri dari gitu loh. Ya. G7 ditambah BRIC tambah yang dan lain-lain. Iya kan? Nih, jadi 7 tambah 5 12. Jadi yang 8 itu kalau kita menganggap ini kelompok kaitannya dengan Oki, berarti ada 3, nih Bang. G7, BRICS, Oki dan lain-lain. Nah, yang lain-lainnya yang bukan anggota Oki, bukan anggota BRICS, bukan anggota G7. Siapa misalnya? Argentina, Meksiko, Australia, Korea Selatan. Itu tinggal berapa biji? 4 ditambah Uni Eropa. Kan lihat pertanyaannya. Uni Eropa yang masuk itu ya sebagai organisasinya atau dia kumpulan dari negara-negara Eropa? Nah kan di G7 lihat. Jerman Eropa bukan? Hah? Pertanyaannya, ini karena Jerman jadi anggota G20, ya. Nah jadi Uni Eropa nih, kalau orang bilang nih medu. Kalau Jerman itu Eropa, nah Uni Eropa kaitannya di Jerman di keanggotaan di G20. Tuh, jadi kata Jerman, lu sendiri, gue sendiri. Nah lu yang masuk organisasi lu.
Iya, kata Jerman, negara lu mana? Lu cuma kumpulan negara sama dengan ASEAN. Jadi kalau gitu ada dua di sini. Ya. Jadi yang Uni Eropa itu minus Jerman. Ngerti nggak? Minus apa lagi? Minus Itali. Ya. Minus Prancis. Minus Turki. Minus apa? Great Britain. Karena di G7 Inggris masuk nggak? Nah, jadi sekarang ini Inggris dia juga Uni Eropa, dia juga G7. Nah, dia lagi bilang ya, gue G7, gue Uni Eropa, gue juga G20. Nah, paham nggak? Dalam konteks G20 ini, Mas Abi, kan ada negara-negara besar tuh, 12. Ya, anggaplah, mau dikurang lagi, yang gede cuma Rusia, Cina, India. Dari BRICS. Yang dua nih kata masuk udah nih. Ini berarti sudah ada 10 negara besar dan negara maju. Jerman misalnya. Itu dibandingkan gede, kalah sama Cina. Salah satu cara kita mengukur gedenya sebuah negara itu penduduknya. Banyak kemana penduduk Cina dan penduduk Jerman? Nah, banyakan mana penduduk Cina sama penduduk ASEAN? Gedean mana penduduk G7 sama penduduk Cina? Cina. Nah, dia sendirian aja udah begitu gede, apalagi dia bergabung sama Rusia, bergabung sama Cina, sama India. Ya. India sekarang sudah 1 miliar. Jadi kalau dilihat dari penduduknya, nah yang disebut negara gede siapa maksudnya? Cina dan India. Negara gede berikut Amerika, Indonesia, Rusia gitu kan. Nah, kenapa ini kita perlu pretelin gitu? Nah, kalau sekarang ini dia sendiri-sendiri, dia bersaing nggak kira? Tapi kalau sekarang dia tiba-tiba dia bergabung bersama-sama di G20, maksudnya mau ngapain tuh? Hah? Jadi kalau dia kerjasama dia bersaing nggak? Nah, pertanyaannya dia kerjasama buat ngantem siapa? Hah? Ya semuanya anggota PBB. Tuh. Paham nggak? Nih. Ya kan kalau dia bergabung nih, pasti kan ada lawannya. Ya sekarang Arab ada di situ, dari Timur Tengah. Jadi kalau dilihat itu nggak ada lawannya dia. Nggak ada lawannya. Nih. Nah memang dia G20 nggak ada urusannya dengan lawan melawan. Jadi dia bukan fakta pertahanan, bukan seperti NATO. Kalau NATO itu dalam rangka memperkuat daya tahan dalam rangka melawan sesuatu. Nih, kenapa tidak seperti itu? Karena G20 ini adalah forum ya ekonomi keuangan internasional. Nih, karena ada judulnya Forum Ekonomi Kerjasama Ekonomi Keuangan Internasional, ya, dan juga kerjasama lain-lain macam-macam ada kaitan dengan ekonomi itu. Khususnya yang menjadi anggota G20 ini adalah Menteri Keuangan dan Bank Sentral. Awalnya begitu. Jadi kumpulan para Menteri Keuangan, para Gubernur Bank Sentral kumpul. Maka disebutnya ada forum. Awalnya kan itu. Nih, beda dengan fakta pertahanan militer. Nih. Jadi tekanannya, kan kalau ASEAN semua bidang. Jadi istilahnya kalau ASEAN tuh miniatur PBB.
ya kan? Atau di Arab ada Liga Arab. Nah, gitu. Nah, kemudian berkembang menjadi ada OKI. Ngerti nggak di sini arahnya? Nah, jadi G20 ini susah ada yang tandingin karena semua penguasaan itu ada di situ. Ngerti nggak? Jadi kayak gini, ini orang kuat masing-masing bersatu. Jadi kalau sudah bicara G20, itu yang namanya 9 agak gede. Waduh. Kelihatan kali. Orang negaranya masuk. Iya. Nah, jadi forum G20 ini nggak ada tandingannya. Maka dikatakan dia menguasai 85%, antara 80-85% perekonomian. Dari yang 85% itu Indonesia masuk itu enggak? Ini kita ngomong yang datar-datar aja dulu. Tadi udah kita katakan dalam rangka menyambut milad. Milad gerakan apa? G20. Ini baru kali kita yang barangkali sedunia cuma kita yang ngomong. Ada milad G20. G20-nya sendiri lo tuh ngomong begini. Lu pas pada sibuk. Nih. Nah, makanya kita lihat dulu. Kalau dia menguasai 85% perekonomian dunia, dia adidaya bukan? Adidaya. Nah, karena ekonomi makanya bukan cuma adidaya saja dia juga adiguna. Berarti kalau disebut adidaya, digabungin tentara dia nih. Lawannya tentara mana? Waduh, nggak ada. Israel kagak berani ngelawan dia. Pabrik senjata di dia semua. Minyak di dia semua. Iya, lengkap udah. Perbankan di dia semua. Pasar segala macam. Jadi semua negara-negara dunia itu bikin apa-apa gitu ke Indonesia lah. Awalnya nih. Bikin mebel segalanya kirim ke Kanada. Namanya ada perdagangan internasional. Itu namanya perdagangan global. Jadi ini G20 tujuan dari semua negara di dunia ini yang mau nyari makannya di situ. Nah, kalau tiba-tiba nih G20 bersepakat jangan beli barang misalnya dari Israel. Mati nggak Israel? Kan gitu. Tuh, makanya masing-masing negara tadi kayak Indonesia di ASEAN. Karena ada Indonesia di situ, paling tidak Indonesia bawa juga. Kalau dia paling gede di ASEAN, jadi raja dia kan. Paham apa di sini? Jadi tidak ada saingannya. Nanti kan ya? Nah, maksud Abi, ini organisasi segini gedenya, ya. Kalau bisa nggak kita pakai buat nulungin, ngeberesin negara kita? Bisa, kecil. Maksud Abi, menjadi pemimpin G20 solusi bukan itu katanya. Cerdas nggak tuh kerja itu? Tapi dia tahu nggak? Tahu nggak? Ini kita bicara strategi global begitu. Nggak perlu orang jadi apa namanya? Nggak perlu ada QIC. Ya, ini bukan know your client, kita nggak penting itu. Ada kaitannya nggak dengan KSI Bangkit Dunia Tertib? Ada. Bisa nggak menertibkan dunia dengan menguasai G20? Bisa. Ya. 85%. Mulai kebaca nggak tuh arahnya? Ya. Pertanyaannya, ini yang punya gagasannya cerdas yang itu. 800 ke bumi. Ini dulu lah. Jadi jangan kita bicara yang jauh-jauh dulu dah. Ya. Nah, ada satu hal yang menarik. Ini kalau saudara perhatikan. Kenapa ujuk-ujuk soal Taliban jadi agenda utama pembicaraan dalam KTT di Roma nanti? Urusannya apa nih G20 sama Taliban? Kira-kira si Taliban ini bisa ngalahin G20? Waduh. Hah? Enggak, di Amerika bisa ini. Tapi pertanyaannya,
Ada hubungannya nggak G20 dengan Taliban? Gimana? Anggotanya bukan G20-nya. Tapi juga nggak salah juga itu. Nah, jadi apa? Nah, apa itu Indonesia? Jadi dia ngusir anggota G20, dia juga apet sama anggota G20. Liar nggak lu? Paham nggak nih? Nah, jadi pada saat berbicara tentang sesuatu yang ada di dunia ini, maka di samping kita berbicara kepentingan umum, kepentingan global, kita juga nggak bisa dong orang melupakan kepentingan nasionalnya. Paham ya? Kira-kira Indonesia ya dalam keberadaan di G20 ini. Kayak gini, ada orang susah bertemu sama orang kaya. Minimal manfaatnya buat apa? Berteman sama orang kaya. Iya. Ya. Kira-kira gitu nggak? Nah, jadi itu yang kita ingin sampaikan. Ya. Punya fungsi strategis tidak kalau Indonesia menjadi presidensinya G20? Bisa nggak? Pada minimal tahun 2022 lah. Buat ngeberesin. Buat keluar dari apa? Tuh. Daripada capek-capek ngumpulin banyak-banyak, lu pimpin aja itu. Minimal bisa nganjuk kepada 20 negara anggota itu. Ya. Atau sekurang-kurangnya bisa nganjuk ke 16. Ya raja duit semua itu. Iya. Ya. Ini G20 pasar internasional bukan? Ya. Jadi ada peluang nggak untuk mengembangkan ekspor Indonesia masih itu? Ada. Besar. Jadi kira-kira kalau ini dimanfaatkan bisa nulungin nggak nih sektor industri ekspor kita? Jadi kalau sektor industri ini bisa kita tulungin, bisa buat nulungin utang kita nggak? Tuh. Jadi maksudnya ada manfaatnya Indonesia menjadi presidensi G20. Jelas ada, Bi. Nah, yang menjadi hebatnya, bagaimana membuat Indonesia bisa jadi presidensi? Nah, itu persoalannya. Itu dia. Emangnya gampang? Kira-kira gampang nggak kita orang susah bergulung orang kaya, lu memimpin orang kaya? Ada pemelu. Siapa lu? Lu kagak masuk nggak apa-apa. Kagak ngaca. Agak nggak ada. Nih. Nah, Gimana nih? Nih. Nah, jadi maksud Abi, lu kelihatan nggak hebatnya kalau Indonesia bisa menjadi presidensi? spektakuler, Bi. Tuh. Jadi jangan lu pikir ininya, dia jadi pada saat dia menjadi presidensi G20, dia membawahi Amerika, Iya, jelas. membawahi Cina nggak? Jelas. Jadi kalau begitu, Indonesia sebagai presidensi G20 boleh takut sama Cina? Nggak boleh. Jadi kalau yang takut sama Cina, bego nggak? Aduh. Otaknya dikit. Ya. Jadi dengan posisi sebagai presidensi G20, ya Presiden RI bisa manggil semuanya ke Indonesia. Betul. Ya kan? Presidensi. Kan gitu. Betul-betul nih. Betul, Bi. We would like to invite you to come to Indonesia. Kira-kira berani nolak nggak orang? Kalau presiden yang undang? Tidak. Tuh. Kalau dia ngutang, berani nolak nggak? Harus dikasih. Minimal selama setahun menjabat, buat beresin utangnya dulu. Iya. Benar, Bi. Maksud gue cerdas. Cerdas sangat. Gimana Ji? Gimana? Nih, gimana nih? Nih, itu aja yang Abi mau sampaikan. Oleh karena itu wajib nggak kita sukseskan Presiden RI jadi presiden itu. Oh. Harus. Mesti kita siapkan diri nggak supaya sekian negara itu selama setahun 2022 ini masuk ke Indonesia.
Siap. Paham tidak? Paham nggak nih ngomong? Peluang bukan ini. Nah, sekarang udah banyak yang baca belum? Kalau udah lu lihat tuh nggak bisa manfaatkan. Bina-bina. Paham tidak? Iya. Hah? Marah. Gimana Bang? Hah? Minimal kita baru punya 2 biji, saudara. Ini yang udah kita pakai buat menyampaikan ini ke dunia, ini Maksar TV. Jadi, paham nih? Jadi ibaratnya begini, kayak apa namanya kalau panah itu apa? Panah ya? Ini anak panahnya, ini maksarnya, saudara. Ini yang buat ininya, melepasnya ini, ya, paham tidak? Ininya, ini maksar sama kop kami ini. Ya pejumparing, yang melesat, maksarnya, saudara. Ya kan? How to do that? Kan gitu. Jadi yang punya plan to be macam-macam, tapi yang masuk kemana-mana. Jadi maksud gue, lu paham nggak maksar lu potensinya kayak apa gitu? Nah ini kira-kira kita punya ini nih. Ini G20 lihat nggak gitu? Pasti lihat. Teman. Nah, kalau begitu, lu udah mulai melangkah menguasai dunia nggak itu maksud gue? Iya. Hah? Udah. Nah, jadi udah jalan belum nih? Jargon bangkit. Tuh. Jadi kalau orang bego nggak bisa ngeliat ini, saudara. Betul. Nyampe. Hah? Nah, maksud gue cerdas lagi nggak itu? Cerdas. Nah, gara-gara ini. Jadi maksar bergerak, orang Turki ngundang kemari. Iya. Lu bikin pelabuhan di Turki, di Istanbul. Minta. Fakta itu, Pi. Ya, yang maju kan Masher. Ya. Masher. Yang udah nongkrong duluan di sana kan ada kop kami. Iya. Jadi maksud gua, ini Masher, Maksar TV, kemudian dengan kop kami, udah mendunia belum gitu maksudnya? Udah lah. Kalau kagak paham, Bego bun-bunan. iya dah. Ini the first step to go to abroad. Nih, nah pertanyaan gue, melangkah udah masuk itu, lu tarik lagi ke kaki. Lanjut. Nah, yang udah. Ya, udah melangkah gini, masih mindik-mindik. Iya. Terobos sudah. Nah, kalau nggak diterusin, ibarat burung sayapnya patah. Tadi ada kan orang tuh nggak bisa tumbuh, ya, lah burung sayapnya patah, ya. Iya, miring-miring jalan. Ada lagi, ini kami dulu nih, Iya, Bi. karti itu. Nah, berarti sekarang itu di G20 itu, ya, lu hitung berapa potensi pasar itu? Nih, jadi ini maksud Abi, jangan banyak nanya. Kayak sekarang orang banyak nanya, pengamat kan. Udahlah, kita kerjaan kita ini bukan pengamat. Kita melaksanakan, nah kita lihat, oh ini ada. Jadi peluang-peluang yang dibuka, ada 2 yang harus melaksanakan ini. Satu, para pelaku ekonominya. Kita termasuk nggak? Termasuk. Nah, kita pelakunya. Ya. Kita yang invest, kita yang ini segala macam. Bikin perumahan. Kan harus ada yang ngatur. Nah, berarti pengelola, regulatornya. Lah itu pejabat. Iya, Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan. Ya. Menko Perekonomian. Nah, supaya bisa memanfaatkan potensi G20 ini, mesti bersatu nggak nih? Jadi pemerintah harus bikin regulasi yang sesuai dengan maunya sini. Nah, yang ini harus bisa memanfaatkan regulasi yang pemerintah bikin. Betul. Nah, kalau ini nggak pernah ketemu,
Jadi kalau begitu supaya bisa manfaatkan ini, siapa yang lebih dulu harus berkomunikasi? Yang ideal dua-duanya bareng. Ya, kalau kagak, nah kita yang tahu duluan. Betul nih? Ya? Iya kan gitu. Nih. Jadi tadi udah datang nih, maksudnya ditarik lagi nggak gitu maksud gua. Jadi harus teruskan. Ini namanya, ngerti nggak? Paham nggak kenapa ujung ke kantor Wapres, ke kantor koperasi, ke kantor ini? Mulai kebayang nggak tuh? Ada yang tahu ujung-ujung ke Istanbul ini. Networknya mulai kelihatan nggak? Nah, kalau udah tuh kelihatan tuh network, mau diapain sana? Nah, itu jadi artinya kita kaji G20 ini karena di sana ada peluang. Kita masuk duluan, kita kasih tahu teman-teman kita yang lain. Kalau kita mau nulungin dari Indonesia, manfaatkan ini. Ya. Jadi nggak ada cerita, nih kalau ini medan juang. Bagaimana? Semuanya ada di situ, nggak usah pusing-pusing. Iya. Tahun 2022 ini, itu akan bergantian presiden-presiden dari semua itu. Putin ke sini, Joe Biden ke sini. Hah? Bos-bosnya semua datang ke sini, saudara. Hah? Kira-kira kalau bikin hotel mewah buat kelas begini nih, laku nggak? Pas banget. Hah? Bener nggak nih? Tidak ada aturannya nih. Hah? Kenapa nggak begitu ngomongnya kemarin? Benar. Kenapa nggak begitu? Kalau begitu bikin kota baru di pelabuhan menghayal bukan? Bukan sih. Korelasi nih. Minimal ada 150 event sepanjang tahun 2022 itu. Dengan 5.800 orang-orang yang punya bobot semua akan masuknya. Yang satunya dia sendiri itu imbangannya 1 juta orang. Ya kayak model kalau Soros datang, imbangannya berapa orang dia? Banyak, Wi. Ini kita lagi ngomong apa nih? Ini sedang melakukan analisa dalam pengertian. Jadi G20 ini adalah sebuah potensi yang tinggal bagaimana kita ya sebagai pelaku ekonomi dan juga bagaimana pemerintah sebagai regulator ekonomi. Nah, mesti dua dia. Jadi kalau gitu Indonesia jadi presidensi G20 perlu didukung nggak? Sangat perlu, Bi. Dalam rangka menyelesaikan persoalan bangsa. Daripada puyang-puyang ngajuk mana-mana, nah kita kumpulinnya punya duit. Iya, undang. Udah gitu, yang punya duitnya mau dipimpin sama kita. Kagak sadar dia, Bi. Kena siram. Sama nggak dengan IGGI? Sama. Intergovernment Group for Indonesia. Indonesia. Dia yang pada punya duit. Nah semua yang IGGI itu ada semua di G20 sekarang. Jadi susah. Udah dulu gitu kita bikin. Ya, lu bubar, nah kita ulangin lagi kan gitu. Jadi bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Iya. Jadi cerita lama, edisi sekarang. Nah, gagasannya sederhana. Bagaimana membuat IGGI yang baru, tapi nggak disebut lagi IGGI. Ini IGGI udah berbentuk, udah jadi G2. Paham ya? Dia bisa jadi pasar tujuan ekspor kita. Betul. Juga jadi pasar tujuan import kita. Betul. Ada pasar modal di sana. Aliran. Jadi kira-kira kalau ini dikembangkan dengan baik, lewat jaringan G20, ada hambatan nggak orang Indonesia berbisnis? Enggak. Ini kayak kita anggota G20, saudara. Negara gue sekarang presidennya, walaupun cuma setahun. Lumayan. Bi. Lumayan. Manfaatkan betul. Sekian ratus hari, saudara. Iya. Nih, jadi artinya momen kita perbaiki kita punya perekonomian. Nah ini udah mulai
2022. Sesuai UGA nggak itu? Nih, kira-kira kalau sekarang 22, 23 tahun kemudian, 2045, pas seabad Indonesia, bisa jadi gede nggak Indonesia? Bisa. Ya, betul tuh. Nanti kira-kira minimal 10 tahun lagi, kita jadi presidennya lagi. Jadi artinya apa? Roll over. Makanya kita ingin bikin ini menjadi role model. Jadi paham ya? Jadi posisi G20 dengan Indonesia ini, ya, itu akan menguatkan pola negosiasi kita, hubungan kita dengan negara-negara lain. Ngelayanin ini aja, warak nih. Iya, layanin dia aja tuh. Karena selama ini kita ekspor ke Jepang, G20. Kita ekspor ke Jerman. Nah, kalau join mau orang Jerman kemari, G20. Hah? Nah, Dotsweng adanya di mana? Ya? Sudah. Hah? Ya, ada boardingnya nggak? Kalau misalnya Indonesia lagi perang sama Jerman, lu bisa berbisnis nggak dengan Dotsweng? Tapi kalau dia sama-sama dalam satu grup, bisa tuh. Itu aja yang perlu digaris bawah itu. Nah, paham nggak ini? Betul-betul paham. Tuh. Nah, ini jadi momen ini dibikin. Nggak bisa kita nunggu orang kasih kesempatan. Betul. Ya, how to create the opportunity. Shop be done. The opportunity. Itu yang penting. Peluang kita udah buka, nah bagaimana ngisinya? Nah kalau kita mau amal soleh, nah kita yang buka, peluang orang lain yang masuk. Soleh lebih. Hah? Amal soleh apa bego? Nah, beda tipis aja. Ikhlas ridho, mangga dipayun. Ya. Jadi ini G20. Maka dengan melihat potensi G20 ini, maka membuat Indonesia menjadi negara besar tuh bukan sesuatu hayalan. Ya kan arti, kita bergerak dengan modal 1 tahun ini, bisa buat berkembang 25 tahun ke depan. Betul. Kan gitu. Nah, kita habis-habisan dagang ini. Marema. Apa nih? Marema. Panen. Lebaran. Ya, pikirnya itu aja yang mau ngomong. Nih, paham ya? Jadi dari apa yang kita bahas tadi, maka kita tidak ikut-ikutan kelompok-kelompok yang ingin menghambat ini. Karena kita paham pentingnya kedudukan G20 dalam konteks kepentingan bangsa kita. Betul. Ya. Nah, jadi berdasarkan uraian tadi, Abi masuk kepada closing statement ya. Saudara, Indonesia sebagai negara besar di kawasan ASEAN, APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, dan OKI, yang penduduknya mayoritas Islam, dengan Pancasila sebagai dasar negaranya, dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusinya, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat negaranya, ternyata makin mampu berperan dalam pergaulan dunia. Benar nggak? Betul. Forum informal G20 yang menguasai 85% perekonomian dunia telah menjadi bukti sejarah bahwa bangsa dan rakyat Indonesia diwakili oleh Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia mampu memimpin KTT G20 dan bertindak sebagai Sohibul Bait presidensi pada tahun 2022. 2022 yang akan datang. Orang boleh percaya boleh enggak? Nanti kita buktikan aja. Benar enggak statement ini? Lagi. Maka dengan demikian, melalui forum KTT G20 tahun 2022, bisa dikatakan bahwa
Indonesia telah berperan serta secara aktif dalam perwujudan dan mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia sebagai bagian integral dari perwujudan peran pokok kerasulan Nabi Muhammad SAW, yaitu menjadi rahmatan lil alamin. Peran sentral yang dimainkan Indonesia dalam KTT G20 tahun 2022 adalah sebuah fakta bahwa G20 mengakui kemampuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dalam mengelola keuangan Indonesia di masa sulit. Jadi closing statement itu nyambung nggak dengan apa yang diuraikan tadi? Nyambung. Ya. Nah, jadi rekomendasinya adalah Kopkami dan PT Masyar ya mengikuti apa yang sudah dibuka oleh Masyar TV. Ya. Jadi hari ini jadi al-yaum gitu. Nah, Al-yaum. Abi kira itu yang dapat Abi kemukakan, dan melalui kesempatan ini kita ucapkan selamat ulang tahun G20 yang ke-22 pada tanggal 26 September ya. Ya, September 2021, dan selamat dirgahayu Republik Indonesia menjadi presidensi ya, G20 2022, dan kita siap untuk mensukseskan ya, kedudukan Indonesia sebagai presidensi G20 pada umumnya dan khususnya pada penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ya, konferensi tingkat tinggi atau KTT G20. Disertai harapan agar ini ada manfaatnya buat kebangkitan perekonomian Indonesia. Amin. Demikian saudara yang dapat Abi sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan juga mohon maaf atas kata-kata yang tidak merenah dan tidak pada tempatnya. Mudah-mudahan kajian kita ini ada manfaatnya, khususnya untuk mereka yang ingin memahami lebih dalam mengenai peran G20. Dan kalau apa yang dibacakan oleh dalam pointer kita ada data yang tidak matching, kita siap untuk melakukan koreksi bersama-sama. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita sekalian, sehingga apa yang kita perjuangkan segera Allah wujudkan. Nasrul minallah wa fadlun qarib billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abi sudah memberikan penjelasan yang begitu jelas kepada kami dan sangat-sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Selanjutnya, mari sama-sama kita tutup pertemuan malam ini dengan pembacaan Al-Asr dan Kifaratul Majlis. Namun sebelum itu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh sahabat Maksar TV Channels, dimanapun antum semua berada yang selalu mendukung. Nantikan kajian-kajian selanjutnya di Maksar TV, tentunya akan selalu memberikan edukasi kepada kita sekalian. Mari sama-sama kita tutup pertemuan malam ini dengan pembacaan Al-Asr dan Kifaratul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.